bidang Datun selama tahun 2020 sangatlah membanggakan. Kontribusi berupa penyelamatan keuangan negara sebesar 226 triliun, dan ini bukan sedikit. Dan pemulihan keuangan negara sebesar 18 triliun berhasil diraih melalui proses panjang. Begitu juga dengan sikap proaktif yang ditunjukkan oleh para JPN dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum telah membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menghadapi situasi seperti ini, khususnya pendampingan realisasi anggaran terkait penanggulangan COVID-19. Dengan prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama terjalin dan baik, serta buah dari gelar kegiatan in-house training, jajaran bidang Datun secara intensif setiap bulannya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Rakernis tahun ini mengangkat tema peningkatan profesionalitas jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara terkait penyelamatan keuangan negara. Tema tersebut sangatlah relevan dengan kondisi saat ini, di mana penegakan hukum harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Khususnya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak kebijakan strategis yang bersifat darurat harus diambil oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tentunya dalam melaksanakan membutuhkan pertimbangan serta pendampingan di bidang Datun. Beberapa hari yang lalu, saya telah menerbitkan pedoman nomor 13 tahun 2021 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kejaksaan, di mana terdapat bab yang mengatur tentang pengelolaan piutang negara. Hal ini berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan percepatan penghapusan piutang negara eks perkara tindak pidana korupsi. Saya mengharap pedoman tersebut dapat memudahkan bidang Datun dan bidang Pitsus untuk bersinergi menuntaskan penghapusan piutang yang belum terselesaikan. Selanjutnya saya kembali mengingatkan peran penting jajaran bidang Datun dalam pendampingan hukum program pemulihan ekonomi nasional yang telah saya sampaikan dalam bentuk surat Jaksa Agung tentang pelaksanaan pendampingan dalam rangka mendukung program PEN. Saya minta setiap insan adiaksa harus memiliki kompetensi yang baik untuk pendampingan setiap program pemerintah, termasuk program PEN tentunya, serta mengoptimalkan upaya pemulihan, pengembalian, dan penyelamatan keuangan negara. Para hadirin yang berbahagia, pada saat ini salah satu sumber kerugian negara adalah kehilangan barang milik negara atau kehilangan penguasaan atas aset negara. Kondisi ini seharusnya menjadi tantangan dan menjadi salah satu fokus bidang Datun untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian yang dimaksud. Supaya saudara ketahui sehebat apapun prestasi yang telah kita raih, kita toreh, dan sekeras apapun kita bekerja, tetapi jika karya-karya kita tidak dipublikasikan ke masyarakat, maka masyarakat tidak akan tetap menganggap kita tidak bekerja. Untuk itu, saya minta jajaran bidang Datun untuk mempublikasikan segala capaian yang telah diraih. Gunakan sarana yang ada, atau melibatkan bidang terkait yang membidangi publikasi dan media massa. Oleh karena itu, hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Fungsi daripada JPN bahwa terkait dengan gugatan terkait dengan legal drafting, di samping pendampingan maka di situ memerlukan bantuan hukum. Kemudian terkait dengan penegakan hukum keperdataan, di situ ada bantuan hukum dan mediasi serta penegakan hukum keperdataan. Kemudian dalam pencegahan risiko hukum, di situ ada pendampingan dan pemberian legal opini serta audit hukum, sehingga pendampingan hukum adalah dalam rangka pencegahan risiko hukum. Risiko hukumnya tidak hanya risiko hukum keperdataan, tetapi risiko hukum pidana. Jadi memang pendampingan adalah melakukan pencegahan risiko hukum, sebagaimana yang disampaikan diarahkan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa dalam kegiatan pendampingan ini maka dilarang untuk masuk kepada pengambilan kebijakan daripada yang kita dampingi. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kita memberikan catatan terkait dengan pendampingan, khususnya investasi.
di mana pemulihan ekonomi nasional ini tidak saja mengandalkan kemampuan dari APBN. Pemerintah membuka kesempatan baik di pusat maupun di daerah untuk hadirnya investasi. Nah, pola-pola pikir semacam ini perlu menjadi catatan bagi kita bersama, karena kalau kita melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, harus kita mengharapkan adanya investasi yang masuk ke dalam pemerintah baik di pusat maupun daerah. Maksudnya apa? Ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita harus pastikan SDM yang di Jamdatun ini, yang bertugas di Jamdatun, itu rekrutmennya, penempatannya itu basis talentful, dan berarti betul-betul mereka yang punya passion, yang punya perhatian bidang Datun, karena Datun beda dengan tugas-tugas di bidang lain seperti khusus, intelijen. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Jamdatun, itu services ya, pelayanan ya, betul-betul pelayan, kata kuncinya pelayanan. Jadi rekan-rekan yang bertugas di Datun betul-betul dipilih orang-orang yang sumber daya manusianya yang berbasis pelayanan. Pelayanan adalah memberikan yang terbaik buat stakeholder.